Halo kawan-kawan, kali ini saya akan beritahu cara memperbaiki TV LED yang mungkin gambarnya nggak kelihatan tapi suaranya masih normal. Itu langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kita pakai center ya untuk LCD-nya. Ini LCD yang balik kita center. Kalau LCD-nya itu sebenarnya masih ada gambarnya, itu kemungkinan itu backlight-nya. Daerah backlight itu entah kerusakan pada lampunya atau backlight. Back itu belakang, light itu lampu dari lampu belakang dari LCD itu yang rusak itunya, ataupun mungkin jalur inverternya atau tenaga tegangan penyuplai dari lampu LED-nya ini. Nah, lampu ini LED-nya ini. Jadi, untuk identifikasi yang pertama sebaiknya kita tes dulu adalah ini. Jalur yang menuju lampu LED kita ukur tegangannya berapa. Nah, kita ukur tegangannya berapa, kita cari di internet yang harusnya keluar untuk tipe TV yang kita perbaiki itu harusnya berapa keluarannya, pakai AVO, ini positif negatifnya, berapa volt, normal apa tidak. Itu langkah pertama. Kalau dari sini saja sudah tidak normal, yang harus kita perbaiki dulu adalah ini, jalurnya harus normal. Kalau jalurnya harus normal, ini nanti daripada kita bongkar LCD-nya yang kemungkinan kalau kita tidak profesional LED-nya panelnya itu rusak, pecah, ataupun ada gangguan, ada mungkin garis-garis setelah kita bongkar. Alangkah baiknya yang kita perbaiki dulu adalah jalur tegangannya yang menuju dari lampu LED backlight-nya itu. Terus apabila yang rusak itu ternyata adalah tegangannya normal tapi lampunya tidak nyala, itu kemungkinan ada backlight-nya. Mau nggak mau kita harus bongkar dulu backlight-nya yang ini. Kita lepas panelnya sampai beberapa lapis, itu baru kita temukan lampu backlight yang ada di belakang ini. Nah, ini pun spesifikasi atau ukurannya beda-beda untuk tiap TV. Nah, ini pakai LED berapa volt, terus jumlah LED-nya berapa, itu nanti kita ketahui tegangan yang dibutuhkan harusnya berapa. Nah, jika salah satu dari LED ini saja putus, itu akan mempengaruhi semua karena secara menyambungnya ini menggunakan rangkaian yang saling terkait. Jadi satu saja putus, itu nanti semuanya akan mati. Nah, kita cari yang mana yang LED putus. Nah, kebetulan untuk kasus yang ini adalah salah satu dari LED-nya ada yang putus. Nah, cara kita mengganti yang putus, kita cari dulu mana yang putus, terus kita ganti dengan lampu backlight yang bijian. Nah, misalnya kalau ini butuh lampu LED yang tegangannya 6 volt. Nah, berarti kita harus pakai yang 6 volt. Cara nyambungnya gimana? Cara nyambungnya adalah, karena ini rangkaiannya itu ini ada konektor, ini positif, mana dah ya, ini positif, ini negatif. Nah, ini negatif ini terus lurus ke sini, ini negatif, ini lampu. Nah, ini sambungannya, positifnya lampu ini ke sini, disambungkan negatif lampu ini. Nah, positif ini ke sini, dapat sambungan negatif dari lampu ini. Terus positifnya sini lampu, terus ini. Nah, kita gabungkan positif lampu ini, kita gabungkan ke negatif. Nah, terus dari negatif ini ini lampu ini yang positif ini kita sambungkan ke jalur yang ini. Itu nanti jika salah satu dari lampu yang kita berbagi itu mati, nah, sambungnya seperti ini.
Untuk pilihan model cara menyambung itu tergantung selera, ada yang diputus, ada yang tidak. Kalau saya seperti ini cara nyambungnya. Nah, dan ini sudah terbukti berhasil. Kita ambil jalur dari sini, dari lampu sini. Setelah ini kita sambungkan ke negatif, terus setelah ini positif kita sambungkan ke jalur yang ini. Gitu caranya. Terus kebetulan yang satu batang ini masih normal, jadi tidak usah diperbaiki ya. Ada dua ini yang masih bisa kita pakai. Terus ini kalau sudah kita coba pakai tegangan udah mau nyala, karena ini 6 volt berarti kali menambahkan 1 2 3 4 berarti 4 kali 6 24. Berarti ya batang ini ada butuh 24 volt. Kalau dua ini berarti butuh 48 volt. Baru bisa menyalakan lampu ini. Itu yang pertama. Tapi jika kerusakan itu terjadi pada sumber tegangan yang kurang maksimal, misalnya ini butuhnya 48 volt untuk lampu ini, 48 volt, tapi yang keluar hanya 24 volt. Nah, ini kita bisa akali menggunakan ini. Kit ini adalah alat tambahan, ini yang dinamakan step up, ini untuk menaikkan tegangan. Biasanya di motherboard dari TV LED itu ada tegangan 12. Nah, kita ambil tegangan 12 ini, kita cari ya, pakai AVO mana yang keluar 12. Biasanya sudah ada disediakan. Ini biar rapi, ini kita pakai soket ini, kita cari di toko ada, ataupun langsung kita solder ke sini, kita cari jalurnya. Yang lebih rapi kita cari soket seperti ini. Terus dari tegangan 12 volt ini kita sambungkan ke input dari step up ini. Jangan sampai terbalik positif negatifnya. Setelah itu di sini sebelahnya ada keluaran atau output. Ini dapat kita atur keluarannya mintanya berapa menggunakan ini. Ini diputar, jenis potensio itu diputar sampai beberapa kali putaran. Setelah beberapa kali putaran ini nanti kita dapatkan tegangan keluarannya yang dibutuhkan 48 volt. Nah, terus karena ini ketika lampu standby ini sudah keluar 12 volt, ini otomatis lampu ini ketika baru ditancapkan ke stop kontak, ini lampu otomatis nyala. Sebagai switch agar lampu ini nyala ketika tombol power dipencet, panel nyala ini baru nyala, itu menggunakan sensor ini ya. Kita ambil kaki nomor 2 dari IC yang ini. Nah, kita ambil dari kaki nomor 2, kita lihatnya dari ini ada titik pojok itu. Titik pojok nomor 2 itu adalah switch. Kita ambil switch. Kita carikan jalur yang ini ya, IC driver. Nah, ini yang cirinya kakinya berapa ini? 1 2 3 4 8 kaki. Nah, kita cari tegangan yang ketika standby itu 0, yang ketika TV nyala itu ada tegangannya sekitar sampai maksimal 5 volt. Nah, apabila standby 0 terus TV nyala ada tegangannya, kita ambil. Nah, kita ambil untuk switch ya, ini. Jadi intinya itu, kita ambil tegangan 12 volt untuk input, kita ambil switch dari ini, kita ambilnya dari IC driver, kita cari pakai AVO ataupun kita dapat cari dari dataset dari tipe IC ini, mana yang keluarannya tegangan ketika IC ini bekerja. Nah, setelah itu kita sambungkan outputnya ke lampu backlight. Nah, itu seperti itu. Terus kita coba, misalnya seperti ini, kita coba nyalakan. Ini akan saya tancapkan ya, Nah, ini ketika ini sudah saya tancapkan, maka lampu dari itu masih merah, berarti ini masih standby, TV masih belum bekerja. Makanya ini saya buatkan switch ini agar
nyalanya lampu ketika panel LCD juga nyala, ketika TV nyala lampu baru nyala. Itu ini diharapkan ketika standby tidak nyala ya lampunya. Setelah kita pencet on tombolnya, ini nanti harusnya lampu nyala. Kita lihat itu lampu merah harus hijau. Nah itu lampunya nyala. Itu adalah untuk memperbaiki ketika backlight TV adalah tidak keluar gambar. Nah, ini rangkaiannya. Berarti yang kita butuhkan adalah lampu yang rusak ada berapa kita belikan, murah sekitar 6 ribuan per bijinya. Terus apa itu step up, apabila tegangannya yang rusak kita beli, ini harganya sekitar 23.000 kalau di toko, kalau online sekitar 12.000. Nah, ini yang tipe XL apa itu tadi? XL 60. Kok mati? Bentar. Kok mati? Maaf tadi soketnya ini ya lepas. Tipenya XL 6009 ET, ada di bawahnya sini. Tipenya itu XL 6009 ET, DC to DC. Nah, ini lepas ini dari ini karena ini putus. Oke. Itu tips singkat dari perbaikan TV. Saya jelaskan. Ini sudah jadi rangkaiannya agar lebih mudah dan lebih ringkas videonya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.